Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prasetya Utama, peserta Latsar CPNS Wilayah Provinsi Banten dari instansi pemerintah Kota Serang, Unit Kerja Dinas Perhubungan Kota Serang, Angkatan 99 Kelompok 3, Subkelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi tentang isu instansional terkait upaya mewujudkan smart governance dalam perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Identifikasi isu instansional. Yang pertama ada terlambat datang ke kantor. Yang kedua tidak memakai seragam atau pakaian dinas dengan rapi dan benar. Yang ketiga menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Yang keempat ada kurang sopan atau tidak ramah dalam berkomunikasi dengan rekan kerja atau masyarakat. Yang kelima tidak menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kerja. Selanjutnya dampak yang terjadi jika isu tidak diselesaikan. Yang pertama terlambat datang ke kantor. Yang pertama ada menunda pekerjaan, yaitu terlambat datang ke kantor dapat memperlambat penyelesaian pekerjaan harian dan menunda tugas-tugas yang telah direncanakan. Yang kedua ada mengganggu jadwal, yaitu ASN yang terlambat datang ke kantor dapat mengganggu jadwal pertemuan atau rapat yang telah dijadwalkan sehingga orang lain harus menunggu. Yang ketiga merusak citra pemerintah, yaitu terlambat datang ke kantor juga dapat merusak citra pemerintah di mata masyarakat, khususnya jika pejabat atau pegawai yang terlambat adalah orang yang berwenang atau memegang jabatan strategis. Selanjutnya, isu yang kedua adalah tidak memakai seragam atau pakaian dinas dengan rapi dan benar. Dampaknya adalah citra diri yang buruk, yaitu tidak memakai seragam atau pakaian dinas dengan rapi dan benar dapat memberikan kesan kurang profesional dan kurang menjunjung tinggi nilai-nilai instansi. Hal ini dapat mempengaruhi citra dari ASN dan mencerminkan kurangnya rasa tanggung jawab. Yang kedua, ada mengurangi rasa solidaritas, yaitu seragam atau pakaian dinas yang sama dan membangun rasa solidaritas di antara ASN dan merasa sebagai bagian dari instansi. Yang ketiga, ada tidak sesuai dengan tata krama, yaitu memakai pakaian dinas dengan rapi dan benar merupakan bagian dari tata krama yang berlaku di lingkungan ASN. Selanjutnya adalah isu menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Dampaknya yang pertama adalah pelanggaran etika, yaitu penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi melanggar etika dan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang kedua adalah menurunkan produktivitas, yaitu menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi dapat mengganggu kinerja ASN dan menurunkan produktivitas mereka. Yang ketiga adalah resiko keamanan. Penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi dapat meningkatkan resiko keamanan ASN tersebut. Kemudian selanjutnya yang keempat, ada isu kurang sopan atau tidak ramah dalam berkomunikasi dengan rekan kerja. Dampaknya yang pertama menurunkan kualitas hubungan kerja, yaitu komunikasi yang tidak sopan atau tidak ramah dapat mempengaruhi hubungan antara ASN dan rekan kerja yang dapat mengganggu produktivitas dan kualitas kerja. Yang kedua adalah menurunkan reputasi institusi, yaitu tindakan kurang sopan atau tidak ramah oleh ASN dapat mencerminkan buruk pada institusi tempat mereka bekerja. Yang ketiga adalah menimbulkan ketidaknyamanan, yaitu komunikasi yang kurang sopan atau tidak ramah dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan ketidaknyamanan bagi rekan kerja atau masyarakat yang berinteraksi dengan ASN. Selanjutnya isu yang kelima adalah tidak menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kerja. Dampaknya yang pertama adalah meningkatkan resiko penyakit, yaitu lingkungan kerja yang kotor dan tidak teratur dapat menjadi sarang bakteri, virus, dan mikroorganisme lainnya yang dapat menyebabkan penyakit. Selanjutnya yang kedua adalah menurunkan produktivitas, yaitu lingkungan kerja yang kotor dan tidak teratur dapat mengganggu konsentrasi dan fokus kerja karyawan. Kemudian yang ketiga menurunkan citra organisasi, yaitu lingkungan kerja yang kotor dan tidak teratur dapat merusak citra institusi di mata masyarakat. Selanjutnya, pihak yang terdampak dari isu tersebut yang pertama adalah rekan kerja, yang kedua adalah atasan, yang ketiga adalah instansi tersebut. Selanjutnya adalah analisis isu dengan metode APKL. Setelah dianalisis didapat 3 prioritas. Yang pertama dengan jumlah 19 adalah terlambat datang ke kantor dengan jumlah 19. Kemudian prioritas kedua adalah kurang sopan
atau tidak ramah dalam berkomunikasi dengan rekan kerja atau masyarakat dengan jumlah 17. Kemudian prioritas ketiga adalah tidak menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan kerja dengan jumlah 16. Selanjutnya, analisis isu dengan metode USG. Dari ketiga permasalahan tersebut, didapatlah total nilai yang tertinggi, yaitu terlambat datang ke kantor dengan total nilai 14. Berdasarkan hasil analisis isu dengan metode APKL dan metode USG, maka ditemukan hasil terlambat datang ke kantor sebagai prioritas utama. Selanjutnya, diagram Fishbone. Saya menggunakan 3M 1S, yaitu Man, Method, Measurement, dan System. Dari Man, faktornya ada 3, yaitu keterbatasan individu pegawai, kedua kurangnya tanggung jawab, ketiga kurangnya kedisiplinan. Kemudian dari Method, yaitu kurangnya pengendalian absen dan tidak adanya penghargaan atau sanksi. Kemudian dari Measurement, yaitu faktor eksternal, kedua kurang tegasnya pimpinan, dan yang ketiga tidak adanya evaluasi. Kemudian dari Sistem adalah absensi manual tidak berjalan dengan optimal. Kemudian yang kedua, belum adanya absensi digital. Selanjutnya adalah gagasan atau ide kreatif untuk menyelesaikan solusi core issue tersebut. Yang pertama adalah memberikan penghargaan kepada aparatur yang disiplin dan bertanggung jawab atas ketepatan waktu dalam datang ke kantor dan atau kembali dari kantor. Gagasan ini untuk menyelesaikan penyebab isu Man dan Method. Yang kedua adalah memberikan sanksi kepada aparatur yang indisiplin atau tidak patuh terhadap ketepatan waktu untuk datang ke kantor dan atau kembali dari kantor. Gagasan ini menyelesaikan penyebab isu Man dan Method. Kemudian ketiga, menjalankan absensi manual dengan optimal sembari menunggu absensi digital dari pihak terkait. Gagasan ini menyelesaikan penyebab isu sistem. Selanjutnya yang keempat adalah melakukan evaluasi aparatur secara menyeluruh tentang kehadiran aparatur dari atasan sampai dengan staf. Gagasan ini menyelesaikan penyebab isu measurement. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.